Sebelum kami masuk apa Hutan. persawahan itu, ada teman saya satu itu bilang sambil melihat apa ujung Puncaknya di ya, atas. puncak. Kira-kira kita bisa nggak naik ke sana? Sambil nunjuk kayak gitu Iya, Mas, ya? sambil nunjuk ke sana ke atas villa itu. Kira-kira sampai nggak kita ke sana ya? Kok aku kayaknya nggak kuat ya jalan ke sana. Sambil kita pas di tengah-tengahnya itu, kami bertujuh itu ada yang menyapa dari belakang. Hei, kate nandi kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Kreator Alam Official, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita misteri, horor, dan pastinya diambil dari kisah nyata. Bisa dari saya sendiri maupun dari sahabat-sahabat saya. Dan pastinya dari teman-teman kami juga. Untuk cerita kali ini, cerita akan disampaikan oleh Mas Al. Cerita pengalamannya waktu hiking. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Basir dan sahabat saya Al. Dan yang satu lagi, Wes, untuk lebih detail ceritanya, kita dengarkan cerita dari Mas Al. sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Untuk lebih jelasnya, gimana Mas Al? Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waktu itu kejadian sekitar masih sekolah, sekitar tahun 2007-an. Mungkin cerita ini adalah cerita lama, paling tidak buat pelajaran kita semua. Kita ambil hikmahnya dari cerita ini. Waktu itu sekitar hari Minggu kalau tidak salah. Kami itu bertujuh apa berlapan, agak lupa saya mas. Tapi kayaknya bertujuh. Laki-lakinya 3, ceweknya 4. Ini sebelumnya saya sudah izin sama orangnya, nama-namanya. Enggak apa-apa di pos. Bisa disebutkan Mas nama-namanya? Kalau seingat saya ya, Ayu, Tip, Isa, saya sendiri, Jeff, dan juga Oki, dan satu lagi Jet. Kami waktu itu hari Sabtunya sudah berencana jalan-jalan ke daerah sebelah desa saya, di tangga desa ya. Mungkin kalian semua tahu Pusung Keris Pusung Keris. Oh iya Mas. yang di atasnya Iya, ada iya, iya. vilanya, bukit yang ada vilanya. Paham Mas. Nah, waktu hari Minggu itu kami berkumpul sekitar jam 6 di rumahnya Ayu yang biasanya buat base camp. Di sana kami sudah membawa peralatan semua, peralatan ala-ala desa yang nggak seperti sekarang. Desa sebelah itu jaraknya mungkin sekitar 7 kiloan dari tempatnya Ayu. Dan kami berangkat dari rumahnya itu sekitar jam 8, jalan kaki. Cuma jalannya kan di sini jalan desa cuma bisa dilalui mobil. Oh iya. Bisa dilalui mobil, jadi kan ramai jalannya. Setelah sampai di desa tempatnya ya, tempat Pusung Keris itu, sampai di rumah terakhir sebelum hutan, Iya. kami istirahat di situ sekitar jam 11-an. Jam 11 ya. Siang itu kami istirahat di situ, makan-makan, minum. Setelah istirahat sebentar di situ, kami bertujuh itu nggak tahu jalannya, nggak tahu treknya, nggak tahu jalannya. Di situ
si Ayu ini Iya. tanya pada pemilik rumahnya, Warga desa sekitar itu aja. iya tempat kami istirahat, kan istirahat di rumahnya orang yang rumahnya terakhir di sebelahnya apa, sebelum trek. Naik ke Iya. Kami itu tanya di bapak-bapak pemilik rumah itu, Pak, apakah benar jalannya ke Pusung Keris itu lewat sini bisa? Sama orangnya itu dijawab, bisa Mas, cuma agak muter sedikit. Biasanya kan langsung lurus, cuma kalau lewat sini muter sedikit. Kalau nggak kepingin muter, bukan lewat sini, lewat jalan yang seberang. Kami berpikir daripada kami semua ke jalan ke seberang, Iya. banyak waktu kan. Akhirnya kami lewat di situ, setelah diskusi dengan teman-teman saya, akhirnya memutuskan lewat jalur di situ. Pertama masuk itu emang persawahan, Iya. persewaan yang luas lah, tanaman padi kalau nggak salah. Itu jalan sekitar 500 meteran sebelum masuk. Dari perkampungan tadi 500 meter persawahan gitu Mas. Iya, persawahan. Sebelum masuk hutan kecil, Iya. hutan bisa dibilang hutan, bisa dibilang ladang. Ya. Cuma ada pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Setelah memasuki itu kami jalan seperti biasa, bercanda-bercanda, gurau. Oh iya, sebelum kami masuk persawahan itu, ada teman saya satu itu bilang sambil melihat ujung Puncaknya di ya, atas. puncak. Kira-kira kita bisa nggak naik ke sana? Sambil nunjuk kayak gitu Iya, Mas. sambil nunjuk ke sana, ke atas villa itu. Kira-kira sampai nggak kita ke sana ya? Kok aku kayaknya nggak kuat ya jalan ke sana. Anaknya bilang gitu. Udah merasa pesimis. Iya, duluan. pesimis dulu. Hanya teman-teman yang lain, wah bisa nggak terlalu tinggi. Akhirnya kami berenam itu ngasih semangat pada si Isa ini. Akhirnya dia semangat lagi, akhirnya jalan. Menyambung yang tadi, saat memasuki hutan-hutan banyak pohon-pohon itu, jalannya setapak, kita jalan seperti biasa sambil bercanda-canda. Tidak terasa terdengar adzan zuhur ya. Di saat itu juga tiba-tiba kami ada di jalan yang kalau dipikir secara logika itu tidak mungkin di tengah hutan kayak gitu. Ya. Tiba-tiba masuk jalan itu, jalannya bisa buat truk, jalan besar. Padahal jalan utama tadi setapak Mas ya? Iya, jalan utama setapak. Tiba-tiba kita berada di jalan yang besar. bisa dilalui truk makadam. Di seperempat bukit lah itu Iya. ada jalan seperti itu. Tapi kami positif aja, pikir enggak ada apa-apa lah. Oh, mungkin emang ada jalan seperti ini. Setelah kita jalan, oh, kesalahan kami itu di situ. Dengar adzan, tetap berjalan sambil bergurau-gurau. Setelah kita sadar itu jalan besar, kita kebingungan. Loh, ada jalan seperti ini. Tapi teman saya yang Oki, Iya. dia bilang, emang ada di sini jalan seperti ini. Gak apa-apa lah, yang penting kita sampai ke atas sana dengan Iya. semangatnya dia. Setidaknya mencairkan suasana Iya, lah ya. supaya nggak takut semua. Jalan sekitar 10 meteran kalau nggak salah itu, Iya. ada persimpangan. Nah, di persimpangan itu kami semua berhenti, bingung mau ke arah kemana. Soalnya yang persimpangan ini ada pertigaan. Yang satu nggak tahu kemana, yang satu ini ke atas, cuma kayaknya nggak tembus Ke villa tadi. puncak itu tadi ya. Kita sebelum melewati persimpangan itu kan jalan, pas di persimpangan di tengah-tengahnya itu, sambil kita bercanda-canda, tiba-tiba ada yang menegur kami.
sambil kita pas di tengah-tengahnya itu kami bertujuh itu ada yang menyapa dari belakang. Katen Andi kowe. Apa dalam bahasa Ya, Jawa gitu? bahasa ya? Jawa. Katen Andi kowe. Sontak kami bertujuh kaget. Akhirnya kami menoleh ke belakang. Dan yang menyapa tadi itu nenek-nenek tua banget, mungkin sekitar umur 60-an mungkin. Sekitar umur 60 tahunan. Sambil membawa kayaknya hasil panen yang dipanggul di kepala. Oh, Kan iya. orang desa kan kayak Iya, iya. gitu. Itu kondisi di atas tadi Mas Yuda ya? Belum, Atas mobil masih tadi? belum sampai atas sih, mungkin Setengah perjalanan. iya. Setengah perjalanan itu. Sambil menoleh itu kami lihat orangnya umurnya sekitar 60 tahunan lah, sambil bawa hasil panennya di atas kepalanya. Terus kami semua sontak menjawab, ajengi ten mriku lho Mbah, ten villa saged ta lewat mriki. Sing mbak tadi itu bilang, loh kok lewat kene?